Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa maulana wa nuri qulubina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali. Amma ba'd. Nawena ta'aluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifada wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Hadratul muhtaram wal mukarram yang sama-sama kita hormati, kita taati, guru kita bersama Buya Yahya beserta keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan beliau beserta keluarga sehat wal afiat, umur panjang dalam keberkahan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan semoga beliau diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan kembali agar bisa terus memperjuangkan dakwah Islam ini. Serta al-muhtaramun yang kami muliakan, para asatidz, para tokoh masyarakat, orang tua kami, para sesepuh, hadirin wal hadirat, para santri, santriwati, serta pendengar setia radioku dan pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Hingga di pagi hari yang penuh barakah ini, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk berkumpul di majelis yang mulia ini untuk thalabul ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita istiqamah dalam setiap kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, pemimpin kita, idola untuk putra-putri kita semua, dan juga sholawat salam kepada para sahabat dan keluarganya. Semoga kita senantiasa bisa mengikuti ajarannya Rasulullah SAW hingga kita bisa bertemu beliau kelak dan berkumpul bersama beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian tafsir pagi ini sampailah kita kepada surat An-Nisa ayat 103. Allah taala berfirman, qala Allah taala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza ma'nantum fa aqimus shalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ayat 103 dari surat An-Nisa ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya yang menerangkan tentang sifat sholatul khauf, sholat ketika berada dalam peperangan, yang mana pada kajian lalu telah diterangkan bahwasanya sholatul khauf ini terbagi menjadi 3 keadaan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab fikih. Keadaan yang pertama ialah ketika musuhnya datang dari arah kiblat. Kemudian keadaan yang kedua ketika musuhnya datang dari arah selain kiblat, dari sisi kanan, kiri ataupun belakang. Kemudian keadaan yang ketiga ialah ketika berkecamuknya peperangan. Maka pada kajian lalu juga telah dijelaskan tentang bagaimana tata cara dari ketiga keadaan tersebut. Maka pada ayat ini Allah Ta'ala berfirman, fa idza qadaytumus salata,
apabila kalian telah melaksanakan salat ay faragtum minha, kalian telah selesai melaksanakan salat, fadhkurullaha, maka sebutlah nama Allah bitahlili wat tasbih, dengan kalimat tahlil dan tasbih. Qiyaman wa qu'udan ala junubikum, dalam keadaan berdiri, duduk ataupun dalam keadaan berbaring, ay mutajji'ina ay fi kulli halin. Sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Jadi dalam ayat ini Allah taala perintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya ketika mereka selesai dari sholatul khauf, Allah taala katakan kepada mereka, janganlah kalian lupa untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir setelah salat, walaupun ketika dalam keadaan sholatul khauf. Jadi ketika sholatul khauf pun jangan sampai ditinggalkan zikir-zikir setelah salat. Bisa kita bayangkan ketika sholatul khauf, di mana keadaan ketika berperang sedang genting-gentingnya, yang diharapkan antara kemenangan ataupun mati dalam keadaan syahid. Tetap Allah taala perintahkan kepada para sahabat agar jangan lupa untuk zikir setelah salat. Maka bagaimana dengan keadaan kita pada saat ini, di mana keadaan kita sudah keadaan yang aman, tentram, tidak ada peperangan. Bahkan kita hampir sama sekali kita tidak pernah melaksanakan sholatul khauf karena memang tidak ada peperangan. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan zikir-zikir setelah sholat 5 waktu. Kita membaca istighfar setelah salam, kita baca istighfar, kita baca Allahumma antas salam, dan zikir-zikir lainnya yang telah warid, yang telah datang riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca subhanallah 33 kali, kemudian hamdalah 33 kali, dan takbir 33 kali. Dalam riwayat dikatakan, barang siapa yang man sabahallaha fi dubri kulli shalah thalathan wa thalathin wa hamidallah thalathan wa thalathin wa kabbara thalathan wa thalathin ghufirat khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahar. Barang siapa yang membaca setelah sholat 5 waktu zikir, membaca tasbih 33 kali, kemudian hamdalah 33 kali, dan takbir 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah syarikalah sampai akhir, maka kata Rasulullah akan diampuni dosa-dosanya walaupun seperti zabadil bahar, seperti buih-buih yang ada di lautan. Jadi saking menyeluruhnya ampunan Allah, banyaknya ampunan Allah ketika membaca itu, sampai dikatakan walaupun seperti buih-buih di lautan akan diampuni dosa-dosanya. Maka jangan sampai kita tinggalkan. Karena zikir setelah sholat nggak akan memakan waktu yang sangat lama, hanya sebentar, hanya beberapa menit, tidak akan menyingkirkan kesibukan kita, urusan-urusan duniawi kita. Ini Nabi SAW bersama sahabatnya ketika berperang pun masih diperintahkan untuk membaca zikir setelah sholat. Bagaimana dengan keadaan kita yang masih dalam keadaan aman tentram seperti sekarang? Jadi itu kebaikannya kembalinya kepada kita semua. Karena kita ketika sholat, walaupun kita sholat misalnya kita sudah memenuhi syarat-syarat rukun-rukunnya, sudah terpenuhi semuanya, sudah sah sholat kita, tapi mungkin ketika sholat masih kita kurang khusyuknya, mungkin kita masih kurang niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sempurna pahalanya. Maka dengan zikir-zikir ini, zikir-zikir setelah sholat sebagai tambahan tabungan kita di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, faidat ma'nantum faaqimus shalah. Faidat ma'nantum faaqimus shalah ay amintum. Ketika kalian sudah dalam keadaan aman, faaqimus shalata addu ay adduha bihuquqiha, maka dirikanlah salat, laksanakanlah salat dengan hak-haknya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban ay maktuban ay mafruḍan. Sesungguhnya salat bagi orang-orang mukmin merupakan kewajiban mauquta ay muqaddaran waktuha, yang telah ditentukan waktu-waktunya, fala tuakhir anhu, maka jangan sampai diakhirkan dari waktunya. Kita ambil pelajaran juga dari sholatul khauf ini tentang pentingnya sholat 5 waktu, bahwa Nabi SAW ketika beliau bersama sahabatnya berperang menghadapi pasukan kafir Quraisy dan sudah tiba waktunya sholat, tetap Allah perintahkan kepada mereka untuk melaksanakan sholat. Tidak Allah kasih rukhsah, Allah kasih keringanan untuk meninggalkan sholat. Tetap Allah wajibkan untuk melaksanakan sholat, walaupun dalam keadaan berperang. Saking pentingnya kewajiban sholat.
Jadi seorang mukallaf, seorang sudah balik, sudah akil, selama ruhnya masih dalam tubuhnya, bagaimanapun keadaannya, tidak ada namanya ceritanya gugur kewajiban sholat. Mau dalam keadaan berperang, mau ketika dia dalam perjalanan, mau ketika dia sakit pun tetap ada kewajiban sholat, nggak akan pernah gugur selama masih ada ruh di dalam tubuhnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui tentang keadaan-keadaan hambanya. Allah tidak akan memberatkan kepada hamba-hambanya yang tidak mampu. Makanya Allah Ta'ala berikan rukhsah-rukhsah, keringanan-keringanan ketika melaksanakan sholat. Ketika perang, Allah kasih rukhsah keringanan, seperti ini keringanannya. Ketika orang bepergian, berat untuk melaksanakan sholat dengan sempurna, Allah kasih keringanan, rukhsah dengan qasrus sholat, untuk mengqasar sholat, untuk menjamak sholat. Ketika dalam keadaan sakit pun Allah kasih keringanan, Allah kasih kemudahan. Dengan cara ketika dia tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri, boleh dia sholat dalam keadaan duduk. Gak mampu duduk, boleh dengan cara dia berbaring, tapi masih menggerakkan tangan dan kepalanya. Gak mampu juga, dia boleh menggunakan isyaratnya. Terus ada kemudahan-kemudahan dan rukhsah-rukhsah yang Allah berikan kepada kita. Jadi gak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Dan gak boleh kita katakan sholat merupakan ibadah yang sangat berat, memberatkan kepada kita. Enggak, itu ada keringanan-keringanannya. Kalau seandainya sholat itu merupakan ibadah yang berat, Allah Ta'ala nggak mungkin kasih keringanan kepada hamba-hambanya ketika dalam keadaan kepepet, dalam keadaan tidak mampu. Tetap harus diwajibkan. Misalnya nggak ada keringanannya, ketika sakit harus berdiri sholatnya, walaupun nggak bisa duduk misalnya. Tapi nggak, Allah kasih keringanan, menunjukkan bahwasanya ibadah sholat merupakan ibadah yang tidak berat. Yang menjadi berat adalah ketika hati kita ingin menerima kewajiban tersebut. Dan semua syariat Nabi Muhammad SAW tidak ada yang berat bagi kita. Sholatnya, ibadah puasanya, kewajiban hijab dan sebagainya, tidak ada yang berat untuk kita jalankan. Hanya bagaimana hati kita untuk menerima itu semua. Saking pentingnya sholat. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatuhu." Pertama kali yang akan dipertanggungjawabkan, dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Fa in sholuhat faqad aflah wa anjah. Apabila sholatnya dia sudah bagus, maka dia telah beruntung. Fa in fasadat faqad khaba wa khasirah. Kalau sholatnya sudah rusak, sudah buruk, maka dia telah rugi. Nah, kita bisa dilihat bagaimana amalnya seorang hamba dilihat dari sholatnya. Orang kalau sudah bisa menjaga ibadah sholatnya, tekun dalam sholatnya, maka mau nggak mau semua amal ibadah yang lainnya akan dengan mudah dia lakukan. Sedekahnya dia lakukan, bantu orangnya dengan mudah dia lakukan. Tapi kalau orang sudah berat melaksanakan sholatnya, sudah sholatnya bolong-bolong, masih dalam keadaan malas dia melaksanakan sholat, maka dijamin amal-amal ibadahnya pun akan ikut kurang baik dia lakukannya. Ini sholat yang wajib setiap harinya masih dia tinggalkan. Bagaimana dengan ibadah-ibadah lainnya? Bagaimana dengan sedekahnya? Bagaimana dengan puasanya? Maka sholat merupakan fondasi pertama kita. As-sholatu imaduddin. Sholat merupakan tiang agama, kata Rasulullah. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikannya, maka dia telah mendirikan agama. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka artinya dia telah meruntuhkan agamanya dia sendiri. Maka sholat merupakan kewajiban pondasi pertama bagi seorang muslim. Fala tu'akhir anhu, maka jangan sampai diakhirkan. Kita jangan sampai mengakhirkan sholat keluar dari waktunya. Subuh sampai terbit matahari, zuhur sampai masuk waktu asar, asarnya begitu juga sampai terbenamnya matahari, begitu seterusnya. Orang yang meninggalkan sholat, mengakhirkan sholat dengan sengaja sampai keluar waktunya, dengan sengaja, maka dia telah melakukan dosa besar. Dengan sengaja, walaupun bisa diqodho. Qodho memang bisa untuk mengganti yang tadi ditinggalkan, cuman dia mendapatkan dosanya, dosa meninggalkan sholat. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat selanjutnya ialah qala Allah Ta'ala wala tahinu fi ibtigha'il qaumi in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. Ayat selanjutnya ialah ayat An-Nisa ayat 104. Asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat 104 dari surat An-Nisa ini adalah, kata mufassir dikatakan wa nazala lamma ba'atha sallallahu alaihi wasallam
ta'ifatan fi talabi Abi Sufyan wa ashabihi lamma raja'u min Uhudin fasyakawul jirahat. Ayat ini turun ketika Nabi SAW beliau mengutus sahabat, beberapa orang dari sahabatnya untuk mengejar Abu Sufyan bersama kelompok-kelompoknya ketika mereka telah pulang dari peperangan Uhud. Maka kelompok tadi yang Rasulullah perintahkan, mereka mengadukan jirahat, mengadukan luka-luka bekas peperangan dari peperangan Uhud. Jadi ceritanya ini ketika perang Uhud. Kita ketahui bahwasanya perang Uhud merupakan perang yang terjadi karena balas dendamnya orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy ketika perang Badar, yang punya keluarga kemudian terbunuh pada peperangan Badar, mereka tidak terima. Mereka pengen menuntut dendam, balas dendam karena tewasnya keluarga mereka ketika peperangan Badar. Maka mereka berembuk, mereka musyawarah untuk mengumpulkan pasukan untuk menyerang pasukan muslimin yang ada di Madinah. Maka terkumpullah pasukan kafir Quraisy untuk peperangan Uhud ini sebanyak sekitar 3.000 orang. 3.000 orang untuk menyerang pasukan muslimin. Kemudian Nabi SAW yang mendengar kabar akan diserangnya Madinah oleh pasukan kafir Quraisy berjumlah 3.000 orang, Nabi juga mengumpulkan sahabatnya meminta pendapat bagaimana, apakah kita tunggu mereka kafir Quraisy di Madinah ataukah kita harus keluar dari kota Madinah untuk menghadapi pasukan kafir Quraisy. Maka diputuskan ternyata mereka harus keluar dari kota Madinah, harus menghadapi orang-orang kafir Quraisy di luar kota Madinah agar jangan sampai terjadi peperangan di dalam kota Madinah. Lebih besar resikonya. Keluarlah Nabi SAW bersama pasukannya yang berjumlah sekitar 1.000 orang. Tetapi di tengah perjalanan itu ada gembongnya orang munafik, raisnya orang munafik ini yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia membelot dari Nabi SAW. Dia menghasut pasukannya untuk pulang agar kembali ke kota Madinah, tidak ikut jadi peperangan. Jadi gara-gara si Abdullah bin Ubay ini, banyak sahabat yang membelot, nggak jadi ikut berperang. Jadi sekitar 300 orang pulang ke Madinah. Sisanya 700 orang tetap pergi untuk menghadapi pasukan kafir Quraisy. Kemudian sampailah mereka di Jabal Uhud, di Gunung Uhud. Setelah Nabi bersama pasukannya tiba di Gunung Uhud, Nabi menempatkan beberapa orang pemanah di atas Gunung Uhud. Sekitar 50 orang Nabi tempatkan di sana, yang diketuai oleh Abdullah bin Jubair sebagai ketua pemanahnya. Nabi tempatkan 50 orang di sana sebagai pemanah untuk membantu pasukan muslimin yang berperang di bawah. Dan Nabi beri komando kepada mereka, Nabi perintahkan, kalian jangan sampai pergi. Bagaimanapun keadaannya, kalian gak boleh turun ke bawah. Mau itu kita menang, mau kita kalah, jangan sampai kalian tuh turun, kata Nabi SAW. Akhirnya terjadilah peperangan. Singkat cerita, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pasukan muslimin yang hanya berjumlah 700 orang bisa mengalahkan sekitar 3.000 orang dari pasukan kafir Quraisy, bisa memukul mundur pasukan kafir Quraisy. Akhirnya ketika orang-orang kafir Quraisy sudah pada kocar-kacir, semuanya sudah pada lari meninggalkan barang-barang harta rampasan perang mereka, orang-orang yang di atas gunung tadi, pasukan pemanah, melihat pasukan muslimin sudah pada menang dan mereka pada pada berebutan dengan harta ghanimah, harta rampasan perangnya. Maka tergoda hati mereka ketika melihat yang di bawah berebut harta rampasan perang, mereka ingin ikut-ikutan untuk mengambil harta rampasan perang pasukan yang tadi di atas, yang 50 orang. Akhirnya kata Abdullah bin Jubair sebagai ketua pemanahnya, ingat, jangan kalian turun ke bawah, ingat pesannya Rasulullah, kalian harus tetap berada di atas gunung, jangan sampai kalian turun ke bawah, kata Abdullah bin Jubair. Tapi sebagian mereka, kebanyakan tetap turun ke bawah, hanya beberapa orang yang tetap berada di atas gunung. Kemudian Khalid bin Walid yang saat itu masih belum memeluk Islam, masih dalam barisan kafir Quraisy, melihat kekosongan di atas gunung, dia pengen menyerang balik pasukan kaum muslimin. Akhirnya dia mengambil jalan dari arah belakang gunung untuk menyerang balik dari belakang. Akhirnya ketika sampai di atas gunung, pasukan muslimin yang di atas gunung tidak punya persiapan, tidak siap sigap untuk menerima serangan dari Khalid bin Walid beserta kawan-kawannya. Akhirnya dengan mudahnya bisa dilumpuhkanlah para pemanah yang ada di atas gunung tadi. Akhirnya diambil alih, yang tadinya dikuasai oleh pasukan muslimin di atas gunungnya diambil alih oleh pasukannya Khalid bin Walid. Akhirnya dengan mudahnya Khalid bin Walid menyerang pasukan muslimin yang ada di bawah, karena sudah diambil alih pasukan di atas gunungnya. Kemudian malah keadaannya berbalik, pasukan muslimin yang gantian dipukul oleh pasukan kafir Quraisy, sampai Rasulullah SAW diriwayatkan beliau sampai berdarah pipinya
sampai berdarah dahinya, sampai berdarah kedua lututnya karena dihujani dengan hujanan batu oleh kaum kafir Quraisy. Bahkan sahabat lainnya juga membuat tameng melindungi Rasulullah dengan tubuh mereka agar jangan sampai Rasulullah terkena pedang, terkena panah dan sebagainya. Kemudian singkat cerita, setelah peperangan selesai, para orang-orang muslimin mengumpulkan para syuhada, orang-orang yang gugur syahid dalam peperangan tersebut. Di antaranya adalah paman Rasulullah yang bernama Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib yang termasuk gugur dalam peperangan tersebut. Sayyidina Hamzah gugurnya karena ditombak atau dibunuh oleh Wahsy. Wahsy ini seorang budaknya Hindun. Hindun adalah istrinya Abi Sufyan. Ketika dia sudah dibunuh dengan keadaan yang sangat membuat sedih hatinya Rasulullah SAW karena dikoyak perutnya kemudian diambil hatinya, membuat hati Rasulullah sangat sedih. Kemudian setelah mereka dalam perjalanan pulang ke Madinah, malamnya harinya itu Rasulullah kembali memberikan perintah untuk mengejar para pasukan kafir Quraisy yang ingin kembali ke kota Mekah. Inilah ayat tersebut, sebab turunnya ayat tadi. Jadi ketika mereka belum istirahat, mereka baru nyampe dalam perjalanan pulang ke kota Madinah, Nabi perintahkan lagi, ayo sekarang kalian beberapa orang harus dikejar itu Abu Sufyan dengan para komplotannya. Tapi di antara mereka mengeluhkan sakit karena bekas luka peperangan. Tapi kebanyakan dari mereka tetap semangat untuk melaksanakan perintahnya Rasulullah SAW. Itulah semangatnya para sahabat. Dalam keadaan apapun mereka tetap, kalau kata Rasulullah begini harus dilaksanakan. Jadi nggak mikir, tidak memberatkan hati mereka. Sangat semangat dengan perintahnya Nabi SAW. Bahkan mereka sahabat bukan hanya mengorbankan harta mereka, tapi juga mereka mengorbankan nyawa mereka sekalipun. Bahkan di antara sahabat ada yang namanya Zaid bin Dathinah. Zaid bin Dathinah ini merupakan sahabat yang pernah dia ditawan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika ditawari Zaid bin Dathinah, kata orang kafir Quraisy, "Wahai Zaid, maukah kamu bertukar tempat dengan Muhammad?" Kata kafir Quraisy, "Kamu pulang ke rumahmu, sebagai gantinya kamu bawa ke sini Muhammad agar kita bunuh si Muhammad tadi." Kata orang kafir Quraisy. Kata Zaid apa? "Jangankan beliau kalian bunuh, beliau tertusuk duri sekalipun di kakinya aku tidak akan pernah rela, apalagi sampai kalian bunuh," kata si Zaid. Saking sayangnya beliau kepada Rasulullah SAW. Tertusuk duri pun nggak akan rela, apalagi sampai terbunuh, kata Zaid. Akhirnya mendengar pernyataan si Zaid yang begitu teguh dengan membela Rasulullah SAW, kata Abu Sufyan, "Wallahi ma ra'aitu minan nas ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadan." Demi Allah, aku tidak pernah melihat seseorang yang mencintai orang lain seperti cintanya para sahabatnya Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu sangat cintanya mereka, mengorbankan sampai nyawa mereka dikorbankan kepada Nabi SAW. Maka kita sebagai umatnya, kita juga masih bisa berjuang membela agamanya beliau. Kalau mereka para sahabat, mereka berjuang ketika hidupnya Rasulullah, kita pun berjuang ketika walaupun setelah Rasulullah meninggal dunia, dengan cara kita membela syariat-syariatnya beliau. Begitulah pengorbanan para sahabat. Jadi berkat mereka lah, perjuangan mereka lah, mereka gigih memperjuangkan agama Islam ini, sehingga kita lah kenalah dengan agama Islam. Kita bisa ibadah dengan tenang tanpa ada gangguan berkat perjuangan para sahabat bersama Nabi SAW. Tidak heran kalau Nabi memuji para sahabat. Beliau katakan, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian hina para sahabatku. "Fallahi law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah," kata Rasulullah. Seandainya dari kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas semuanya, tidak akan bisa menyamai satu mud yang dikeluarkan oleh sahabat walaupun setengah mudnya. Jadi nggak ada artinya. Sahabat mengeluarkan satu mud lebih banyak pahalanya ketimbang kita mengeluarkan satu gunung Uhud berupa emas semuanya. Saking karena perjuangan mereka, imannya mereka begitu kuat kepada Nabi SAW. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian maka turunlah ayat wala tahinu ay tad'ufu, janganlah kalian lemah fi ibtiga'il qaum, di dalam mengejar al-qaum al-kuffar lituqatiluhum, janganlah kalian lemah untuk mengejar mereka para orang-orang kafir. In takunu ta'lamuna, apabila kalian itu merasakan sakit, tajiduna alamal jirah, kalian merasakan sakit karena bekas luka peperangan, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun,
Maka sesungguhnya mereka juga orang-orang kafir merasakan sakit sebagaimana yang kalian rasakan. Ay mithlukum wala yajbununa ala qitalikum. Tapi mereka tidak pernah gentar, tidak pernah menyerah untuk memerangi kalian. Wa tarjuna ay antum minallahi, kalian mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala minan nasri was sawabi alaih, berupa kemenangan dan pahala, ma la yarjuna, sesuatu yang tidak diharapkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Hum fa antum taziduna alaihim bidzalika, maka kalian mempunyai janji yang lebih besar ketimbang mereka. Kalau mereka orang-orang kafir Quraisy, kata Allah, mereka ketika perang hanya mengharapkan kemenangan saja. Tapi kalian, wahai kaum muslimin, ketika perang kalian mengharapkan ketika kalian menang dapat kemenangan dan juga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena jihad di jalan Allah. Nanti kalau kalian meninggal juga kalian dapat syahadah, mati dalam keadaan syahid, gugur dalam medan peperangan, dan jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, kalian ini punya balasan kalian lebih besar ketimbang balasannya orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir hanya mendapatkan kemenangan saja, tapi kalau kalian mendapatkan kemenangan, mendapatkan pahala dan juga syahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kalian lemah iman kalian, harus kuat iman kalian. Jadi ayat ini menerangkan tentang jangan sampai kita ini punya iman, punya semangat dalam kebaikan, lemah, loyo dalam kebaikan, dalam amar ma'ruf, dalam nahi mungkar, dalam jihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam ibadah kita jangan sampai kita punya iman ini lemah, loyo kita punya iman. Sehingga Nabi juga bersabda dalam hadisnya, al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dhaif. Orang-orang mukmin yang kuat itu khairun wa ahabbu ilallah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz. Setiap di antara dua orang tadi, yang kuat dan yang lemah, tetap punya nilai kebaikan. Yang lemah juga punya nilai kebaikan karena dia iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang lebih kuat iman, lebih kuat, lebih dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kuat di sini bukan kuat fisik, tapi kuat keimanannya. Karena terkadang orang kuat fisik, kalau imannya lemah, maka juga dia dalam ibadah juga kurang semangat. Kalah dengan orang yang fisiknya lemah, fisiknya loyo, tapi imannya kuat, lebih banyak ibadahnya, lebih semangat ibadahnya. Jadi untuk urusan kebaikan jangan sampai kita ini patah semangat, lemah semangatnya untuk menggapai kebaikan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Urusan jihad, urusan dakwah, urusan berjuang di jalan Allah, urusan kita ibadah dan sebagainya. Jangan sampai kita punya iman ini lemah. Ya, kita lihat tadi dalam ayat sebelumnya bagaimana perjuangannya para sahabat Nabi SAW. Beliau begitu semangatnya, nggak pernah lemah sama sekali sahabatnya Nabi SAW. Nah, kita jangan kalah, kita juga harus semangat untuk urusan kebaikan. Karena memang terkadang orang itu kenapa kok bisa dia kok lemah, kok dia tidak semangat untuk urusan kebaikan, karena memang manusia dalam hidupnya punya musuh dua. Musuh utamanya manusia ada dua, yaitu pertama adalah hawa nafsunya, yang kedua adalah setan. Ini musuh selalu memberikan bisikan-bisikan agar jangan sampai orang itu melakukan kebaikan, dicegah selalu untuk melakukan kebaikan. Hawa nafsu kita nggak terlihat, musuh yang tidak terlihat tapi sangat berbahaya bagi diri kita. Sehingga tidak heran ketika Nabi SAW beliau selesai perang Badar, beliau berkata kepada sahabatnya, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru saja kembali dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang lebih besar lagi. Maka sahabat pun heran, ya Rasul, peperangan apa yang lebih besar lagi ya Rasul? Ini sudah perang paling besar ya Rasul. Bagaimana kalau lebih besar lagi ya Rasul? Kata Rasul, jihadun nafas, jihad memerangi hawa nafsu kita, lebih besar lagi. Lebih besar ketimbang kita memerangi musuh-musuh. Masih kelihatan kalau musuh, tapi kalau hawa nafsu tidak kelihatan karena ada pada diri kita sendiri. Namanya nafsu pasti selalu menggiring kepada kejelekan-kejelekan. Nggak ada ceritanya nafsu itu mengarah kepada kebaikan. Kalau diajak kebaikan pasti malas, diajak sholat agak malas-malesan, diajak majelis taklim agak malas-malesan, diajak belajar. Tapi kalau urusannya kemungkaran, pasti dia semangat. Itulah kata Nabi, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu diliputi oleh hal-hal yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan. Bil makarih, hal yang enggak mengenakan. Ketika sholat enggak enak, lemas. Hadir majelis taklim pagi-pagi ngantuk, enakan tidur, enakan dan sebagainya. Tapi giliran urusannya kemungkaran, wa hufatin naru
bisyahawat. Kalau neraka itu kata Rasul dikelilingi dengan hal-hal yang mengenakan bagi nafsu, bagi hawa nafsu. Enggak sholat, enak enggak sholat. Kata nafsunya enggak enak. Kita enggak belajar, enak. Kata hawa nafsunya. Jadi urusan kebaikan pasti selalu enggak enak. Tapi giliran urusan kemungkaran pasti kata nafsu itu emang enak. Itulah cobaan kita. Ya, jadi kalau kita bisa melewati makarih tadi, kita bisa nyampe kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua ialah musuh kita adalah syaitan. Syaitan juga enggak akan pernah rela kita ini melakukan kebaikan, terus dibisikkan dengan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai kita sholat, jangan sampai kita belajar, jangan sampai kita hadir majelis taklim. Kalaupun nanti sudah berhasil melakukan kebaikan, dibisiki lagi oleh syaitan agar rusak itu ibadahnya. Dibisiki dengan riaknya, dengan ujubnya, dengan pamernya, agar hilang itu ibadah-ibadahnya. Orang sudah bisa berhasil melaksanakan sholat, bisa melawan godaan syaitan, sholat dia. Tapi nanti dalam sholatnya sama syaitan digoda lagi, supaya dia riak, supaya dia sholat karena mengharapkan pujian orang, supaya dibilang orang hebat, orang masya Allah, orang soleh, maka hilanglah habis pahala dia. Terus begitu seterusnya. Ketika sudah dalam keadaan sepi juga nggak ada orang, sekiranya dia tidak mungkin dia riak, terus digoda lagi sama syaitan, sekiranya dia ini ujub, berbangga diri dia. Kalau sudah berbangga diri juga akan hilang amal ibadahnya. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ibadah itu berkat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir majelis taklim karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari diri kita sendiri. Makanya kalau kita sudah dapat hidayah merupakan suatu nikmat yang paling besar. Bersyukur dengan nikmat tersebut. Kita bisa ibadah, kita bisa hadir majelis taklim, kita bisa belajar, bisa membantu perjuangan dakwahnya Rasulullah SAW merupakan hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kata Allah dalam ayat ini, janganlah kalian lemah. Allah diajarkan kita ini tidak boleh lemah dalam urusan kebaikan. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan maunah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu giat dalam beribadah. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sampai nanti kita bisa bertemu kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan umat yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.